agamanya lekat gitu ya, lekat banget. Nah itu mereka yang sampai saya pernah ditawarin berlian dan uang segepok. Ini kalau masuk Kristen lagi, Masa sampai segitunya? ya Ini saudara yang nawari? betul. Di satu acara eh, apa duka cita lah ada yang meninggal gitu ya, Hmm. atau ada yang saya Ibadah lupa. penghiburan. Ya itu ketemu saudara yang kayak gitu, saya ditawari uang segepok gitu. Nih berliannya segini kok, berlian. Itu Nih kamu berlian kalau asli atau enggak? dia orang kaya memang, Saudara yang kaya. ya, dan dia aktif di gereja Ini saudara dari pihak mana nih? dari Mami. Dari mami ya? Ya, Paman atau sepupu? keponakan Mami kayaknya kalau nggak salah. Sepupu lah ya, Ya sepupu, tapi dia lebih tua sih memang. abang sepupu ya. Iya, Dia nawari lu balik Kristen, dapat tapi berlian berlian dan sama uang segepok. segepok itu berapa tuh kok? Wah nggak tahu, saya cuma lihat cuman. Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam sama Tuhan. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini, kembali di belakang layar ya. Dan bersama saya sudah ada Ko Andreas ya. Ya, Ya, assalamualaikum buat Ko Andreas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh tahu nih, Ko Andreas mualaf ya Ko? Ya, maaf. Ya, boleh perkenalkan diri dulu Ko. Ini nama, terus mualafnya sejak kapan Ko? Kalau boleh tahu. Ya, nama saya aslinya Andreas Setiawan. Hmm. Saya lahirnya di Temanggung, Jawa Tengah. 56 tahun yang lalu. Nah, saya mualaf sejak tahun 1998. Waktu itu. 1998. Ya, Wah, udah lama banget Ko ya. ya, Udah lumayan. 27 tahun. Ya, 27 tahun yang 7 lalu. tahun, alhamdulillah. Artinya waktu dulu masih umur berapa tuh Ko? Itu sekitar umur 29 ya. Umur 29 waktu mualaf. 29, ya, 29. Umur 29 mualaf, kalau begitu sekarang udah 60, Sekarang 56. 56. September kemarin 56. Masya Allah, masih tegap banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Chinese Ko? Ya, saya Chinese asli. Nama Chinese? Nah, itu nama kebetulan saya anak tunggal. Dan sejak kecil tidak diberi nama Chinese. Gitu. Oh, kok gitu? Ya, nggak tahu tuh, keluarga saya mungkin udah majemuk juga waktu itu, jadi nggak terlalu ini ke Chinese-nya.
Kalau kami bilangnya udah keosing ya. gitu. Itu kalau suku masih tahu nggak suku apa? Masuk ke ini apa? Satunya Han ya apa? Satunya bukan satunya Hokkien. Hokkien, Oh, Hokkien ya? Hokkien, masuk ke Hokkien. Oh, Masuk ya. ke Hokkien. Kan ada Teochew, ada Ya, Hokkien Hokkien, ini Hailohong, marganya T. teh. THE itu kan T ya. Oke, Eh, oke. Papi saya kan T Guan Hai. Nah, Kalau mami saya tuh Wi Hinyo. kalau Kalau saya maksudnya ikut T ya, cuman eh, waktu itu pernah dicariin nama di kelenteng, hmm, T Ciolam atau T Gebeng, cuman saya nggak suka aja. untung nggak teh sostro gue ya. Teh pucu, teh sostro. Oke, kalau boleh tahu nih kok bisa mualaf? Ya, kalau bilang perjalanan hidup sih sebetulnya saya dulu kan Katolik ya. Asli Katolik dulu? Katolik. Oh, bukan Konghucu? Oh bukan. Malah Katolik? Katolik. Oh. Katolik. Cuman waktu kecil memang ya biasalah tradisi ya, jadi suka ikut Imlek, terus berdoa itu apa? Kelenteng. Konghucu. Oh, itu jalani juga? Itu jalani waktu saya SD. Cuman karena tradisi ya kayaknya. Karena tradisi. Tapi kan agamanya Katolik. Katolik. Ya justru itu. Tapi Katolik memang masih boleh pegang hiyo sih. Ya, Protestan yang nggak Katolik boleh. masih itu ya. Ya. Saya ngalamin itu waktu Imlek ada bahkan papi saya punya meja kongko namanya meja besar itu pakai marmer itu. Itu punya buat sembayang kan bikin sembayang. Oh, itu untuk sembahyang? Ya, nah itu. Nah, perjalanan waktu ya saya pindah ke Bandung tahun 85. Ya tetap masih pacaran ya sama Chinese juga lah gitu. Cuman pas saya sudah kerja, lingkungan saya kan lebih ini ya lebih luas dan kebanyakan Muslim juga gitu. Oke, dari situ pertama kali kenal Islam. Ya, jadi begitu kerja saya banyak pacarnya orang Islam. Oh, berubah. Ya, jadi Waktu SMA masih ini. masih Chinese. Masih Chinese. Terus waktu kerja mulai kerja karena lingkungan mungkin juga. Jadi mulai apa namanya? Kenal pacaran sama orang Islam. Oke. Terus? Nah, dari tahun ke tahun sejak kerja ya memang apa pacar saya orang Islam terus sih. Berapa banyak pacaran itu? Lebih kali. Ya, yang namanya masih muda ya, masih seneng pacaran gitu. Ada aja sih. Waktu itu kan saya kerja di Jogja Dep Store. Jadi waktu itu ya memang Jogja Dep Store ya yang paling besar di Bandung. Yang jadi pacar saya memang banyak kan orang Muslim. Gitu. Nah, pada tahun 98 ingat saya tuh bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret tuh saya ketemu ini apa yang sekarang jadi istri saya. Nah, begitu pacaran sama istri saya, kita banyak diskusi, kita banyak ngobrol. Ya mungkin udah jalannya ya. Mungkin sudah memang apa ya, memang jodohnya gitu ya. Jadi saya terbersit untuk coba mengetahui apa itu Islam. Terbersit waktu itu ya? Waktu itu terbersit. Tapi sebelum itu udah tahu nggak tentang Islam? Belum. Sama sekali. Jadi saya pernah pacaran sebelum dengan istri ini sampai udah masing-masing aja gitu ya. Saya tetap Katolik, tetap Islam gitu. Cuman ya memang bukan jodoh juga kan. Oh, dulu pernah ada mantan yang Muslim, udah terbesit kalaupun nikah ya beda-beda ya. Betul. Masing-masing ngurus agama masing-masing gitu. Iya. Oh, udah kepikiran ke situ ya. Iya, kalau boleh tahu nih kok, waktu di Katolik sendiri, Koko sendiri itu gimana? Apakah memang tiap minggu ke gereja atau waktu Natal doang nih? Tidak tiap minggu ke gereja, cuman nggak. Saya bukan orang yang ini banget lah, yang biasa aja gitu. Oke. Jadi ke gereja tapi tidak aktif di gereja. Aktif enggak di gereja, cuman rutinitas mingguan. Ya cuman itu rutin aja gitu. Itu juga nggak selalu hari Minggu ya, tapi sering ke gereja. Gitu. Waktu muda, apakah waktu kecil itu pernah nggak ikut muda-mudi? Nggak Ultra altar gitu? Nggak pernah. Pernah diikutin paduan suara ya, diajakin gitu, cuman sekali-sekali lah. Tapi memang nggak suka aktif gitu. Nggak suka aktif ya? Iya, nggak suka. Ya, tipenya introvert nih. Ya, cenderung introvert, senang sendiri. Kalau boleh tahu nih kok, kan tiba-tiba penasaran tuh dengan Islam. Kok bisa gitu? Kenapa nggak masing-masing aja agamanya kayak yang waktu yang pertama? Ya, saya nggak tahu ya, qadarullah mungkin. Jadi
memang terus kemudian ya udah saya coba belajar gitu. Mungkin waktu itu kalau tidak salah ingat istri dan orang tuanya memang mengharuskan masuk Islam gitu ya waktu masih pacaran. Oh, Ya udah saya coba belajar gitu ya. Saya pikir saya punya prinsip juga ya, kalau saya nggak percaya benar ya saya nggak bisa juga gitu. oke. Jadi karena memang orang tua mempertanyakan agama, Ya, Koko coba belajar lah gitu ya. Ya. Tapi kalau memang nggak masuk, nggak mau Enggak, juga ya. Tinggal enggak. putus cari lain kan. Iya, kan saya nggak mau nikah karena masuk agama karena nikah gitu kan, Ya. saya nggak mau. Oke. Prinsip saya nggak di situ gitu. Ya, karena kita cowok juga ya, ngapain gitu kan diatur sama orang gitu. Ya, ya betul. Terus kok Ya. jadi tertarik? Ya, jadi setelah belajar, saya belajar dari apa tuh, ada buku-buku yang ini ya, pokoknya ngebahas masalah Injil, Muhammad, Nabi Muhammad dibandingkan dengan Yesus gitu kan. Kemudian apa tuh yang Zakir Naik, sekarang Zakir Naik ya, dulu ada. Ahmad Dedat. Nah, Ahmad Dedat tuh, wah buku-buku saya tuh. Sempat baca. Ya, itu banyak saya baca itu Ahmad Dedat, terus pembahasan tentang Injil, saya baca Injilnya, memang ternyata kok kayak gini ya gitu. Pelan-pelan saya. Sempat membandingkan dari Ahmad Dedat, si Ahmad Dedat punya pengajaran, tapi Koko lihat juga di Bible-nya itu sesuai nggak gitu ya? Betul, ya. Jadi bukan baca doang, tapi dibandingin juga, Betul, benar-benar dicari betul. gitu. Ya, betul, benar-benar dicari. Saya kan harus masuk ke hati ya, Ya. nggak bisa asal gitu. Apa yang membuat Koko tuh yakin bahwa Islam yang benar waktu itu? Waktu itu karena ternyata Bible setelah itu benar kok kayak gitu isinya kan. Selama ini kalau saya kan memang nggak aktif juga, jadi nggak pernah baca Bible sebenarnya gitu kan. Ya. Begitu diulas sama Ahmad Dedat itu saya coba baca, ternyata kok memang isinya kok kayak gini gitu. Saya nggak srek sama Bible waktu itu. Oh, dari situ yakin bahwa Yesus bukan Tuhan gitu ya? Ya, saya jadi. Karena kan biasa yang dibahas sama si Ahmad Dedat itu ya, Ya, mana bukti Yesus Tuhan, nggak ada buktinya bahwa Betul. Yesus hanya utusan. betul. Gitu Terus ada beberapa kalimat lah, saya lupa lagi, cuman yang ada kotor-kotor diomongin di Bible tuh ternyata, iya benar ya kayak gini. Saya baru tahu. Gitu. Ayat porno. Ada yang kayak gitu ya. Itu, ternyata kayak gini benar ya. Kan ya logika saya sebagai orang awam, nggak mungkin dong buku agama segitunya gitu ya. Kalau mereka bilang memang bukan firman Tuhan. Kalau di Islam kan kitab suci wajib firman Tuhan. Ya. Kalau di Kristen itu tulisan orang pun ya itu suci bagi mereka. Jadi standar mereka terhadap kitab suci itu memang berbeda dengan Islam. Kita nggak boleh nggak boleh istilahnya memaksakan standar kita juga. Betul. Kalau kita kan wajib tuh perkataan Allah. Kalau mereka nggak, perkataan manusia juga nggak apa-apa kok. Yang penting itu diurapi Roh Kudus. Cuman yang jadi masalah, dari mana lu tahu dia waktu nulis diurapi atau tidak? Betul. Kan kita bingung gitu kan? Ya. Apa standarnya gitu? Takutnya nanti roh yang lain yang mengurapi dia. Nah, itu yang mereka sampai sekarang masih kebingungan. Tetapi mereka menganggap ya sudahlah, udah dari dulu kayak gitu, ngapain dikomplain lagi gitu kan? Sehingga ada ayat-ayat yang isinya tuh cerita, ya, sejarah, sajak-sajak puisi, ya, terus juga tentang beberapa hal yang kayak Koko bilang tadi, ada bau-bau pornografi, jorok dan sebagainya. Itu kan namanya tulisan orang ya, semua bisa masuk. Terus yang poin itu juga saya baru ingat bahwa waktu itu saya baca buku apa, terus sejarahnya Yesus ditetapkan sebagai Tuhan itu zaman Romawi ya. Ya, Konsili Nisea. Ya, itu yang saya ternyata memang bukan di Bible tapi ditetapkan sama itu ya. Saya udah lupa lagi. Jadi waktu Konsili Nisea itu mereka menetapkan status Yesus itu sebagai apa? Karena sebelumnya itu ada perbedaan pandangan. Ada yang nganggap bahwa Yesus itu Tuhan, ada yang nganggap bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Hanya yang anggap Yesus itu ciptaan yang sulung gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Jadi setiap orang punya pandangan masing-masing dan mereka berantem. Jadi supaya mereka nggak berantem lagi, dikumpulin, udah kita voting aja gitu kan. Voting aja, yang mana yang paling rame, paling istilahnya menang di voting itu, udah itu yang ditentukan, selebihnya dimusnahkan. Jadi semua buku-buku yang pengajaran di luar hasil konsili itu dianatema. Jadi anatema itu disingkirkan lah. Ya, jadi tergantung pemenang saat itu. Dan saat itu kan Romawi itu kan penguasa. Jadi mereka nggak mau istilahnya rakyat mereka tuh ribut gara-gara hal-hal seperti itu kan. Karena kan itu akan membuat pemerintah jadi susah untuk ngontrol. Jadi supaya beres, udah anatema semua. Tapi sekarang muncul lagi kok. Oh ya. Jadi Protestan itu
sekarang ini kurang lebih ada 50.000 denominasi yang antar denominasi itu punya pandangan yang berbeda. Beda. Ya kita ambil contoh Advent lah. Advent itu kan menganggap bahwa hari Sabat lah waktu ke gereja. Itulah mereka gereja hari Sabtu. Mereka nggak makan babi. Mereka sunat. Jadi mereka nganggap yang Kristen-Kristen lain itu yang menyimpang. Baik. Terus ada juga yang menganggap bahwa bahasa roh itu menyimpang. Kan sekarang yang terkenal karismatik kayak GBI, kayak gitu ya GMS itu kan berbahasa roh ya, bisa wah bla 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 yang kayak menyembuhkan orang itu kan. Iya. Nah, bagi orang reform itu sesat. Itu adalah Yesus palsu gitu kan. Nah, jadi mereka saling tunjuk juga. Dan itu semua hasil dari Protestan ini sih. Kalau Katolik kan pengajarannya itu kan sesuai dengan pusat. Pusat. Kalau ada yang menyimpang, biasa langsung disepak. Kalau di Protestan, karena tidak ada otoritas, nggak ada petingginya, jadi masing-masing tuh, misalnya contoh Koko di sini, aku di denom ini, terus aku punya pemahaman sendiri, terus aku merasa bahwa Tuhan itu bisa ngomong sama saya. Tuhan ngomong sama saya bahwa yang benar tuh begini. Terus orang-orang di gereja tuh nggak setuju. Ya udah, Koko buat sendiri nanti. Sampai segitunya. Segitunya. Itulah kenapa bisa ada 50.000 denominasi. Karena masing-masing mereka punya pandangan berbeda dan mereka merasa bahwa tempat yang lama nggak bisa nampung, mereka buat sendiri. Mereka buat sendiri. Ada Mormon juga sekarang. Sekarang ada lagi Marcion. Marcion itu di Amerika lagi berkembang, di mana Marcion itu menganggap bahwa perjanjian lama itu iblis. Karena dia bilang di perjanjian lama kan Tuhannya tuh suka menghukum manusia. Air bah, ya, terus nggak sengaja pegang tabut perjanjian dikasih mati, kan gitu kan? Yang tabut perjanjian atau nggak kemah Maha Kudus itu kan nggak boleh sembarangan masuk. Orang nggak sengaja masuk aja mati gitu, ya. Kayak tabernacle itu kan nggak sembarangan orang boleh angkat. Kalau sembarangan kesentuh, nggak sengaja kesentuh mati. Jadi mereka anggap Tuhannya kejam, dikit-dikit matiin orang. Berbeda dengan Yesus yang mereka anggap sebagai sosok yang baik hati, ya suka membantu gitu kan. Jadi mereka menganggap bahwa perjanjian lama ini setan. Sampai sebegitunya. Jadi perpecahan di mereka tuh sampai detik ini terus terjadi. Bahkan ini lagi viral. Nanti kalau Koko lihat ya, yang lagi viral nih sekarang di media sosial. Siapa yang merencanakan penyalipan Yesus? Ya, ada satu kelompok yang bilang itu iblis. Yang merencanakan iblis. Tapi Kristen yang lain biasanya bilang itu rencana Bapa. Karena kan memang dibilang Yesus ditakdirkan, Yesus diciptakan, ya, dilahirkan itu tujuannya untuk mati di kayu salib dan bangkit kan. Itu rancangannya. Tiba-tiba ada yang bilang enggak, itu rancangan iblis. Jadi lagi berantem lagi mereka. Pakai logika masing-masing ya. Ya itu dia. Kalau agama bersandar pada logika masing-masing. Yang jadi pertanyaan logika siapa yang dipakai? Iya betul, nggak bisa. Nggak bisa kan? Kan nggak nyampe juga kalau logika aja kan. Iya, itulah kenapa harus Tuhan yang berbicara kan. Iya betul. Melalui perantara para nabi. Betul. Oke, ini balik lagi nih kok. Kan dari situ Koko lihat bahwa yang dikatakan si Ahmad Deedat benar nih. Ya. Terus apa yang Koko lakukan waktu itu? Waktu itu terus saya cari ada yang nggak bisa yang orang yang ngajarin saya gitu. Saya terus terang lupa sih. Kok saya bisa dapat Lao Tse itu saya lupa. Gimana caranya saya lupa. Jadi belajarnya di Masjid Lao Tse? Nah, saya datang ke Lao Tse. Tapi dikenalin sama orang, disuruh ke Lao Tse gitu ya? Ya itu saya lupa banget. Apakah saya nyari atau saya tahu atau ada yang ngasih tahu saya lupa. Tapi ke Lao Tse ya? Ya, saya ke Lao Tse ngobrol-ngobrol ketemulah Ustadz Holilullah. Tuh Holilullah nggak tahu ketemu atau ditemukan gitu ya, terus kemudian ya ngobrol panjang lebar. Saya belajar ya syahadatnya sama beliau juga gitu. Ya jadi saya terus terang lupa detailnya seperti apa sih, cuman waktu itu jadi dipertemukan dengan Ustadz Holilullah, kebetulan seumur sama saya. Dia cerita segala macam perjalanan dia. Dia mualaf juga beliau? Mualaf, dibuang sama keluarganya kan, sama bapak ibunya, jadi dia kos, dia di luar rumah gitu, kos. Nah terus dia banyak belajar lah sama dia, terus pas saya waktu itu diajarin Al-Fatihah, Iftitah, diajarin sholat, diajarin wudhu itu sama beliau semua itu. Sama beliau semua itu diajarin.
Syahadat sama beliau juga. Ya begitu saya syahadat pas ulang tahun saya, jadi saya lupa lagi sih bulan apa, cuman pas syahadatnya bulan September pas saya ulang tahun. Pas tanggal ulang tahun saya ajak teman-teman yang muslim datang semua ke Lotso, termasuk waktu itu calon istri saya. Jadi saya syahadat di sana dengan Ustadz Khalilullah tanggal 21 September 21 September tahun 98. 98 itu. Ya. Oke, jadi syahadat sekalian ulang tahun tuh ya. Ya, ulang tahun. Masya Allah, luar biasa. Ya, Biar itu. gampang ingat juga ya. Ya, sengaja sih waktu itu biar. Nah itu orang tua nggak tahu. Oke, orang tua nggak tahu. Nggak tahu, sampai detik itu nggak tahu. Jadi sampai detik mana orang tua baru tahu? Saya pokoknya saya udah di rumah udah berusaha sholat sendiri dulu, subuh tahu-tahu bangun sendiri. Tapi saya tidak tahu bahwa sholat tuh harus pakai pakaian celana panjang, itu saya nggak tahu waktu itu. Jadi udah bangun tidur, wudhu terus sholat pakai celana pendek segala macam di sudut. Jadi masih gelap kan, orang tua saya masih tidur, saya udah sholat di salah satu sudut rumah gitu. Tapi nggak tahu kalau pakaiannya harus seperti apa. Nah jadi masih ngumpet-ngumpet, setelah syahadat tuh saya masih ngumpet-ngumpet. Artinya belum tahu tentang aurat ya? Waktu itu nggak diajarin? Belum, mungkin nggak kepikir ke sana ya, jadi saya nggak ini juga. Sayangnya mungkin yang nggak ini ya. Belum dijelasin tentang aurat, ya, kalau sholat harus tutup. Ya itu belum tapi segitu. Untuk wudhu udah? Wudhu udah belajar sholatnya juga udah gitu ya. Gitu sih, terus saya lupa berapa lama, saya pas kebetulan kami sekeluarga lagi nonton TV, saya ingat tuh kalau nggak salah waktu pelantikan Soeharto diturunin, diganti sama B.J. Habibie. Itu kurang lebih di situ itu. Nah itu saya bicara ke orang tua. Oh bicara sendiri? Ya langsung bicara dan langsung ditentang, marah-marah gitu. Padahal umur 29 loh? Iya, cuman anak tunggal kan mungkin. Anak tunggal jadi agak tidak bisa terima ya? Ya, tidak bisa terima. Gimana tuh pertentangannya kok? Ya pokoknya ditentang, terus nanya ke beberapa saudara, mami papi itu nanya ke beberapa saudara yang Kristen, yang kuat Kristennya. Sampai pernah didatengin, pacar saya ada waktu itu, istri saya masih pacar saya waktu itu, waktu datengin terus pendeta dan istrinya datang, terus saya kayak disembayangin gitu. Tumpang tangan. Ya, dikira kerasukan ini, ini lagi kerasukan ini. Padahal saya sambil biasa aja gitu ya, sambil biasa aja, apalah gitu, nggak tahu ngomong, sampai segitunya di rumah gitu. Sebelah saya sama istri saya, pacar saya waktu itu sebelah. Itu sampai segitunya. Terus tanya orang Kristen yang ngerti, yang bisa nerawang, oh ini kayaknya dibikin orang gitu, segala macam sampai ke sana gitu. Tapi itu sering tuduhan tuh kok. Ini pasti kena guna-guna ya, gitu ya, oleh perempuan Muslim atau orang Islam gitu kan. Sampai segitunya gitu. Tapi dia nggak setuju sama istri saya, cuman nggak setuju sama saya pindah agama kan gitu ya, masalahnya di situ gitu. Orang saya kan biasanya pacaran sama Muslim juga, orang tua saya nggak apa-apa gitu. Gitu Mas. Ya gitulah perjalanan waktu. Ya tetap menentang lah. Keluarga besar sempat menentang ya, marah-marah gitu. Keluarga besar tuh? Iya, saya dimarahin. Dimarahi itu sampai berapa lama tuh dimarahin kok? Ya terus sampai sebelum nikah, sudah nikah pun agak dijauhi lah gitu ya. Cuman kalau setelah nikah itu ya agak meredam sedikit lah karena akhirnya nikah. Dari mualaf sampai nikah itu berapa lama selangnya? Saya nikah Februari 2000. Jadi kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu di rumah itu gimana? Di rumah ya buku-buku yang tadi itu langsung diumpetin sama papi mami saya. Buku-buku Syekh Ahmad Deedat. Ya, terus yang antara Nabi Muhammad sama Yesus gitu itu semua disimpan, diumpetin. Gitu terus apalagi waktu itu. Kalau setelah syahadat saya jarang ke Lotse kok. Saya waktu itu ke Masjid Salman ITB gitu. Saya belajar Iqra di sana dengan mahasiswa ITB, tapi dia aktif di Masjid Salman. Jadi saya sering ke Masjid Salman ITB, bukan di masjidnya sih, di ruangan dalam masjidnya itu.
di sebelah tempat khotbah itu diajarin lebih dalam di situnya. Jadi saya sejak syahadat saya jarang ke Lotse terus terang. Saya pribadi saya memang mungkin kurang srek kalau kumpul sama Tionghoa sih kok. Kok kayak gitu? Iya. Jadi saya lebih senang ke pribumi terus terang. Oh, agak beda nih kok. Seperti itu terus terang, makanya ya gitulah. Jadi saya nggak mau ke Lotse lah. Saya nyari yang Masjid Salman ITB gitu, anak masih muda. Saya belajar sama itu. Nah, pada satu kesempatan yang ngajarin saya itu telepon ke rumah, diangkat sama mami saya, dimarah-marahin. Mami saya pikir yang bikin saya Islam itu padahal kan beda lagi gitu ya. Itu dimarah-marahin. Tapi ya saya tetap jalan ya, dan dia juga paham sih waktu itu. Orang Cirebon. Terus begitu nikah tuh, itu masih di rumah yang sama atau pindah rumah kok? Oh, justru di rumah. Jadi setelah nikah itu saya tetanggaan sama mami papi saya. Tetangga artinya rumah sebelah atau Ya, di satu rumah? rumah tuh cuma disekat. Di sekat. Rumah kami kecil ya, masalah ekonomi juga ya, kecil terus disekat. Jadi saya Ya udah kecil ngapain disekat lagi kok? jadi memang ada temboknya lah gitu ya, tetap ada temboknya, tapi biasanya toko itu. Nah, toko itu kita tutup, si rolling door-nya kita tutup dan kita jadiin rumah ya, kita jadiin rumah. Oh, yang sebelumnya itu toko. Toko ya, tapi dulu suka ada yang nyewa, terus udah nggak ada yang nyewa, udah jadiin rumah. Kios lah ya, kayak kios Nah, gitu. gitu. Jadi rumah segini tapi ini bisa 2 gitu kan. Tinggal di situ sama orang tua. Orang tua saya sih udah nerima waktu itu, udah nggak apa-apa, apalagi ada anak ya. Ya udah senang ya. Ya, cuman memang waktu nikahnya itu orang tua saya nangis berat karena kan cara Islam, cara Sunda gitu ya. Oh iya, waktu nikah secara Islam itu keluarga besar gimana tuh? Kan ada Saya 2 kali acara. Acara yang pertama di keluarganya istri, manggilin semua orang yang muslim, teman-teman juga. Acara kedua saya manggilin keluarga saya. Seminggu kemudian, hari Minggu tanggal 20 di istri kelurahan, terus tanggal 27 di satu restoran yang kita bisa murah lah gitu ya. Nah, itu bukan berupa kayak perkawinan itu enggak, pakai pakaian Eropa cuman enggak kayak gitu, biasa aja. Nah, itu manggilin orang yang cuman makan doang lah. ya makan terus kayak orang ulang tahun lah gitu, syukuran lah istilahnya. Nah, itu maksud saya sih buat menyenangkan hati orang tua ya, jadi imbang gitu ya kok ya, jadi ini. Tapi akadnya waktu di tempat istri ya? Betul, itu. Nah, itu udah nggak apa-apa setelah akad yang nangis bener tuh pas akad. Setelah itu udah nggak apa-apa sih. Untuk pernikahan gitu, semua saudara datang di pas hari yang itu gitu, 2 kali jadinya. Itu keluarga besar itu biasanya kan yang lebih banyak memprovokasi dibandingkan keluarga inti biasa. Ya, Ngerasain nggak kok? ya ada gitu. Dan kebetulan keluarga yang nggak terlalu dekat justru ya. Ya, biasa kayak gitu tuh kan kompor-kompor itu. Yang nggak Nanti meninggal siapa yang ngurusin? Iya. Anak kok Islam gitu kan. Yang nggak terlalu dekat dan yang agamanya lekat gitu ya, lekat banget. Nah, itu mereka yang sampai saya pernah ditawarin berlian dan uang segepok. Ini kalau masuk Kristen lagi. Masa sampai segitunya? Ya, Ini saudara yang nawarin? betul. Di satu acara duka cita lah, ada yang meninggal gitu ya. Atau ada yang Ibadah penghiburan. Ya, itu ketemu saudara yang kayak gitu, saya ditawari uang segepok gitu. Nih, berliannya segini kok. Berlian. Itu Nih, berlian asli atau enggak? Dia orang kaya memang. Saudara yang kaya. Ya, dan dia aktif di gereja. Ini saudara dari pihak mana nih? Dari mami. Dari mami ya? Iya. Paman atau sepupu? Keponakan mami kayaknya kalau nggak salah. Sepupu lah ya? Iya, sepupu. Tapi dia lebih tua sih memang. Abang sepupu ya? Iya. Dia nawari lu balik Kristen, dapat berlian dan sama uang segepok. Segepok itu berapa tuh kok? Wah, nggak tahu, saya cuma lihat gitu aja. Ini merasa dilecehkan ya? Iya, untungnya saya sendiri, istri waktu itu nggak ikut, jadi saya udah diam aja. Itu bagi orang yang punya harga diri ya penghinaan ya? Ya, cuman saya kan nggak mikir apa-apalah, ya udah biarin aja. Cuman kalau orang yang muka tembok udah ambil aja. Balik Kristen besok syahadat lagi. Kan orang kebanyakan kan karena nikah lah, karena apa. Saya kan enggak gitu, memang dari hati, jadi saya nggak segampang itu goyah. Gitu. Kalau mungkin kesini sih nggak ada, cuman teman-teman waktu itu ada aja sih, teman yang baru kenal tuh justru saya mau ke rumah ya, mau ini, terus tiba-tiba pengen sharing masalah Yesus segala macam. Oh, misionaris ya? Iya, ada seperti itu. Dan makanya sekarang kalau ada Kristen yang tahu-tahu
tiba-tiba kok pengen ke rumah gitu, saya, oh enggak ini saya Tapi mereka rajin dong, rajin banget. ya saya hindari. Terus kalau udah bolak-balik bicara, saya bilang, maaf, kalau ini masalah agama, saya hatinya sudah di Islam. Maaf ini, terima kasih sekali, cuman saya udah di Islam. Itu saya pernah sampai itu. Oh ya sudah gitu. Kadang di satu sisi ya, kita salut juga sih lihat mereka sebegitu agresif ya, Iya, sebegitu mati-matian demi iya. agamanya gitu ya. Saya ingat waktu saya baru syahadat kok ya, Hmm. baru ketahuan, bukan baru syahadat, baru ketahuan Islam, itu teman-teman gereja, ya teman-teman main, yang Kristen lah, yang Kristen taat benaran, itu datang ke rumah saya, Oh, ngajak debat, oh, dari pagi sampai malam kok. oh, Hari pertama kuladeni, hari kedua kuladeni, hari ketiga aku pikir, loh, haus loh masalahnya. Kita makan, tapi kan sambil ngoceh kan ngomong terus kan. Begitu lihat jam udah jam 8 malam. Aku bilang ini mati nih terakhir. Karena waktu itu COVID, jadi memang aktivitas nggak ada kan. oh, iya, iya, iya. Aktivitas nggak ada. Ini nggak benar ini. Jadi terakhir, sejak itu saya nggak mau ladeni sementara, karena keroyokan juga mereka kan. Oh, iya. Keroyokan, jadi waktu itu, ya kita jujur akui waktu itu kan pengetahuan kita juga masih Iya, dikit. betul, betul. Nah itu malamnya saya nonton debat-debat. Nah, Oh. dari situ belajar, dari situ kenal sama teman-teman yang sekarang gabung bareng lah. Oh, iya, 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 Ya, iya. termasuk saya bilang kayak Bang Zuma, itu saya baru kenal gara-gara nonton itu. Oh, Saya nyatatin gitu kan. Nah, besok-besok begitu mereka debat lagi, setelah 1 minggu, 2 minggu, mereka yang babak belur, karena aku udah catatin kan. kalau saya cenderung nggak jawab sih, biarin aja. Dan memang saya nggak mau, bukan orang yang tukang debat sih, jadi biarin. Saya cuma kadang suka senyum, ketawa gitu. Sampai kemarin bulan lalu itu masih ada yang gitu. Kapan-kapan ketemu Pak, gini, kapan kembali lagi ke Yesus gitu. Ada yang seperti Itu teman lama. bukan itu teman kerja. Tapi kok dia bisa tahu dulu Kristen? Ya tempat kerja saya tahu aja sih kalau saya mualaf. Saya sering cerita. Oke, mereka tahu background Tahu Koko ya. ya, tahu. Apalagi tempat kerja saya lama kan, saya udah belasan tahun ya tahu gitu. Ya. Gitu. Itu banyak Kristen di situ. Banyak yang punya juga ownernya orang Hok Kim Tong kan, Kristen yang Taat. Chinese. Tionghoa. banyak orang Kristen yang taatnya jadi sukses-sukses juga ya soalnya. Ya, memang iya sih. Tapi katanya apa itu namanya? Ada istilahnya kalau yang sukses apa gitu. Jadi jangan iri lah lihat orang kayak gitu ya. Ya kalau kita di Islam nganggapnya gini, setiap perbuatan baik itu dapat ganjalan. Kalau kita umat Muslim, ganjalannya itu yang paling utama nanti di surga, di akhirat, ya, Ya. di jannah. Tapi orang-orang yang non Islam yang berbuat baik di dunia, mereka juga dapat ganjaran, yaitu apa? Langsung dibalas di dunia. Jadi orang-orang yang Nasrani, ya orang ateis, orang Buddha, orang agama apapun lah, yang non Muslim lah. Kalau mereka suka berbuat baik, mereka akan diberikan ganjaran ya itu berupa rezeki, ya baik. usaha-usahanya juga lancar Oh, gitu. Iya. Karena kalau nggak adil dong. Mereka udah buat baik, masa masuk neraka? Iya, betul. Nggak fair kan? Iya. Nah, jadi mereka dapat rewardnya di dunia. Hmm. Jadi Allah tuh maha adilnya di situ. Iya, itu mungkin yang saya baru tahu juga. Iya. Kalau nggak adil kan. Masa orang, kan kita nggak pungkiri, banyak juga orang non-Islam baik-baik. Baik, iya. Suka bantu banyak. orang gitu kan. Lah kalau mereka udah suka bantu orang di dunia, masa nggak dapat ganjaran apapun, Iya. meninggal masuk neraka lagi gitu kan. Iya. Nah, itu reward mereka. Iya. Reward mereka langsung dibalas di dunia. Itulah kenapa kalau kita lihat kok mereka gampang. Kok mereka cepat suksesnya. Kok mereka kayak istilahnya keberuntungan itu ada gitu. Ya karena itu ganjaran mereka. Dari sisi mereka sih karena mereka ikut Yesus kan gitu. Kalau sisi mereka. Cuma kalau kita tanyain kebalikan, bagaimana dengan orang Islam yang buat baik? Apa ganjarannya? Nggak ada mereka bilang. Loh, apa ini Tuhannya gitu kan? Nggak fair dong. Masa orang yang di luar Kristen yang suka buat baik, yang suka bantu orang ya. Kayak contoh lah Gus Dur gitu. Ya, orang Kristen kan nganggap Gus Dur orang yang baik sekali. Iya. Orang yang sangat baik. Iya. Bahkan ada orang Kristen bilang Gus Dur santo lagi. Oh gitu. Iya, ada yang bilang dia santo gitu. Jadi apa ganjaran dia? Masa masuk neraka juga? Iya. Masa waktu di dunia juga susah? Kan nggak adil dong. Iya. Nah, itulah maha adilnya Allah. Iya. Semua ada hitungannya lah. So, Sama kayak Kristen gitu. Kita bilang, Ferdi Sambo ditembak nih. Ferdi Sambo nembak ya. Masa dua-duanya masuk surga? Terus apa ganjalannya?
Terima nggak yang dibunuh ini? Ketemu di surga gitu kan. Dia yang bunuh saya dulu kan. Kalau Iya. kita tuh kan nanti dibersihkan dulu. Hmm. Semua ada ganjarannya. Jadi sehingga waktu kita ketemu lagi pun, misalnya kayak Koko dulu nyakiti saya lah. Iya. Ya, karena saya tahu ya kesalahan Koko sudah Koko tebus, sudah Koko bayar, ya sudah saya nggak akan komplain gitu. Tapi kalau nggak, pasti komplain dong. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Ya, kan nggak mungkin saya terima gitu aja. Dia yang bunuh saya, Tuhan, masa masuk surga bareng kita, tanpa dia terima hukuman apapun. Iya. Kalau kita di Islam jelas ya, walaupun lu Islam, tapi karena dosa-dosa lu pasti akan menerima ganjaran duluan gitu kan. Iya. Bedanya di situ. Iya. Ya memang jadi kesannya kalau mereka jadi Nggak adil. Di dunia dapat apa segala macam gitu. Ya kalau mereka kan bilangnya itu ya, Karena Yesus kan, ikut Yesus kan gitu, makanya berani itu ini karena ikut Yesus kayak gini kan gitu kan. Luar biasa. Pernah tertarik nggak kok? Kok Nggak, enak gitu? Nggak Nggak pernah. Nggak. Ya karena hati ya. Kan kalau ada teman kerja saya yang nikah masuk Islam karena nikah kan. Iya. Setelah nikah ya balik lagi ke gereja gitu. Ada yang Setelah nikah atau setelah cerai? Setelah nikah. Setelah nikah. Jadi masih bersatu, tapi balik lagi ke istrinya pelan-pelan ditarik. Tapi nggak tahu jadi ketarik atau enggak. Nah, teman itu? Ada. Tapi kalau saya kan enggak ya. Kalau saya memang, ya itu komitmen saya sih belajar dulu. Kalau memang oke, saya masuk Islam. Kalau enggak ya enggak gitu. Ya, yang kita sedih itu yang kayak gitu kok. Yang istilahnya dia masuk Islam untuk nikah, ya. Tapi begitu dia dari Islam, nanti dia ke gereja, istrinya ditarik. Kalau enggak, diancam cerai. Ya, betul. Diancam cerai itu yang paling kacau. Kita dapati beberapa kasus sih. Oh. Karena kita nggak pungkiri ya, kadang-kadang kan apa ya, cewek-cewek itu kadang-kadang begitu udah nikah kan jadi kayak dia yang ketakutan gitu kan. Kalau dicerain gimana gitu. Jadi cowoknya bilang, nah, supaya nggak cerai lu harus ke gereja, dia ngikut. Ada yang gitu ya. Banyak banget. Kalau sepupu saya itu nikahnya pakai Islam, tapi ternyata ya itu, tapi sekarang dia masih, cuman tadinya komitmen anak satu ke Kristen, anak satu ke Islam, tapi sekarang anak yang satunya juga coba ditarik ke Islam. Itu sepupu kalau itu, ada yang kayak gitu tuh. Karena ya kan nggak bisa juga anak dibagi kayak gitu kan. Anak juga keberatan dong, masa saya yang dipilih Islam, satu yang dipilih Kristen, kan bukan barang dia. Iya. Memang sebenarnya sih baiknya enggak ya gitu seharusnya. Dari awal kita nggak pernah nyaranin nikah beda agama. Memang ngomongnya itu di awal bagus, tapi nanti waktu giliran anak pasti ribut. Iya. Dan itu konyol lah, ribut gara-gara agama sama anak itu kan apa istilahnya kan aneh gitu. Jadi mending dari awal ya kalau bisa janganlah. Iya. Masa nggak ada jodoh yang lain gitu. Iya, betul. Jadi kalau ada orang bilang ya mau gimana jodohnya gitulah, jodoh tuh kita yang tentuin kok. Betul nggak kan? Jangan apa ya, jangan nyalain Tuhan itu seakan-akan ya jodoh yang dikasih Tuhan beda agama. Iya. Mana ada Tuhan kasih jodoh beda agama? Kita kan ikut nentuin juga gitu kan. Ya kan kita yang milih kan? Ya. Iya. Lebay itu kalau orang bilang apa Tuhan yang belum kasih saya jodoh. Apalagi lu laki, perempuan banyak kok. Tinggal lu mau cari atau enggak aja. Iya, betul. Kalau lu diam-diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, pengangguran, ya mungkin susah gitu kan. Iya. Udah nganggur, miskin lagi gitu. Harus bermodal lah. Iya. Ya, perjalanan hidup saya juga naik turun kok kebetulan. Sekarang ini sebenarnya ini perusahaan saya sendiri. Iya. Alhamdulillah, perusahaan saya sendiri. Udah lama nih kok? Belum, baru November kemarin. Oh, baru November? Ya. Sebelumnya? Sebelumnya kerja. Oh, artinya ini baru pertama kali ngerintis bisnis? Betul. Masya Allah. Dan naik turun memang, dan naik turunnya ekonomi kan dipandang orang Kristen sebagai murtad, jadi naik ekonominya jadi nggak ada. Ya, karena lu mengkhianati Yesus, kena azab. Ya, itu kan ya sempat dibilang gitu? Iya, nempel banget, makanya ditawarin. Itu kan ekonomi saya kan biasa-biasa saja. Oh, waktu ditawarin tuh sempat disepelekan kayak gitu juga kok? Ya gitu. Karena memang saya di bawah. Tapi kan kerja kok, kalau kerja gimana di bawah kan? Tiap bulan terima gaji? Ya ada aja lah. Jadi ya nggak itulah.
Ada aja nih apa? Artinya ada musibah gitu. Ada ya pinjaman-pinjaman yang harus dibayar. Jadi memang ada utang ke sana, utang ke sini gitu. Jadi kesannya masuk Islam jadi banyak. Jadi Susahnya. iya, jadi orang susah kan. Oke. Memangnya waktu Kristen nggak kayak gitu? Waktu Kristen udah masih sama orang tua ya, jadi nggak kerasa juga gitu kan. Sebenarnya karena masih orang tua backup ya. Iya, jadi kerja juga barusan waktu itu kan masih bujangan, kerja masih bisa nabung. Oh iya benar, saya bisa beli motor sendiri, motor sport, saya beli sendiri, motor sampai 2, yang satu buat orang tua, saya motor sport. Oh iya benar, waktu saya masih Kristen, waktu kerja masih single, saya bisa. Ini malah membenarkan. Enggak, maksudnya waktu itu masih kayak gitu. Terus jadi kesannya kan orang jadi kesannya, oh benar kan waktu Yesus kayak gitu, pas ini kayak gitu. Padahal kan beda ya, nggak bisa di sini. Jadi waktu udah Islam mulai turun tuh ekonomi. Enggak sih, ya pokoknya udah Islam ya kita udah berkeluarga kan, jadi memang. Karena ada tanggungan kan. Ya betul, bedanya gitu. Udah ada tanggungan, istri harus bayar semua sendiri. Ya, Kalau dulu kan betul. listrik semua kan orang tua yang Orang bayar tua, ya. jadi bisa ini semua. Terus kebetulan pas saya habis syahadat itu seminggu kemudian motor saya hilang. Hilangnya tuh di rumah. Waktu masih pacaran. Iya, jadi langsung dibilang, tuh kan masuk Islam motornya hilang. Loh, kok bisa hilang? Ya kan masuk gang. Saya tinggal di depan, nggak dikunci stang. Dikunci stang saja, nggak dikunci ganda. Ada yang ngangkut atau apa nggak? Oh, itu masih zaman pakai kunci ganda di itu ya, Yang di gitu, jari-jarinya ya. Terus Hondanya masih Honda Astrea yang itu kan katanya kecil itunya, jadi begituin juga patah katanya gitu. Keluar Itu lagi memang marak-maraknya maling motor di Bandung atau sial memang, aja? sial aja sih kayaknya itu. Memang daerah situ mungkin ada aja ya. Cuman sebentar ngantar istri habis nonton terus masuk ke dalam, keluar udah nggak ada. Langsung marahnya luar biasa kan, udah syahadat seminggu sebelumnya, ini hilang motor udah luar biasa. Cobaannya. Ya waktu itu. Tapi kan nggak ada yang bilang itu gara-gara Islam kan? Karena kan belum tahu orang Koko masuk Islam. Waktu itu udah. Siapa yang tahu? Ya orang tua. Jadi orang tua yang langsung marah. Gara-gara masuk Islam kan hilang. Baru lunas tuh lagi kreditnya. Pakai apa Adira? Udah lupa. Iya Adira kalau nggak salah zaman itu. Ya kan Bandung ya, Adira yang kuat ya. Gitu sih ceritanya. Memang ya sempat dijauhi, kawan-kawan juga ngejauhi. Kenapa jauh itu? Ya tadi kawan akrab yang Kristen jadi ngejauhin gitu ya, nggak tahu juga ya. Kadang-kadang lucu ya, karena agama kok kayak gitu ya. Ya, yang Muslim jadi ngedeketin, ya, ngajakin Jumatan gitu kan, terus ayo Jumatan Pak, ayo ya teman-teman gitu. Cuman kalau yang Kristen justru, kenapa kok bukan dia yang diajak Yesus, malah kamu yang masuk Islam gitu. Iya, maksudnya mereka kecewa kenapa bukan perempuannya yang Ya, berhasil tarik ya. Iya, tapi kan beda ya, itu kan orang saya percaya bukan karena saya ngikut, bukan karena ngikut saya. Pelajari sendiri. Iya, itu tapi orang kan banyak nggak percaya. Tapi ada rasa ini nggak kok, kayak rindu dengan lingkungan yang lama. Kayak contoh misalnya, lebih milih lingkungan yang lama daripada yang baru. Enggak sih kalau. Nggak ya? Saya memang nyaman di Lingkungan yang Islam. sekarang. Nyaman yang sekarang. Waktu masih muda tuh, sempat kepikiran? Enggak sih, ya biasa aja sih. Saya kebetulan orang tua saya kan moderat ya, jadi nggak fanatik gitu. Jadi teman saya kan segala macam ada gitu. Jadi nggak kepikir masuk juga enggak, kepikir menjauhi teman-teman yang lain beda agama juga enggak. Jadi biasa aja. Oke. Terus kalau di rumah tuh kok, kan pasti ada hidangan yang haram dong. Cuman sejak saya masuk Islam, qadarullahnya orang tua saya tidak terlalu suka babi. Oh. Jadi hampir tidak pernah masak babi. Cuman saya hobi haman was. Hah? Haman was, maling. Oh iya, maling. Saya hobi itu apa? Saya biasa untuk nasi goreng tuh kok. Saya hobi itu sama apalagi yang ada telurnya, egg roll itu. Wah itu makanan zaman itu makanan saya itu. Cuman, nah begitu saya udah nggak itu, memang orang tua saya bukan tukang yang apa-apa babi itu enggak. Kecuali sesekali sama keluarga besar ya. Tapi memang kebetulan memang jarang. Jadi ini gimana waktu kemarin tuh nggak kepikiran, waduh nggak boleh makan ini lagi gua. Nah, nggak apa-apa, dah memang udah mestinya gitu ya.
ya kadang kebayang, oh dulu pernah makan itu enak, enak juga ya gitu. Aku kalau ke ini ya kok swalayan ya, kalau lihat maling ya, kan lewat ya, spam maling gitu. Waduh ingat dulu kalau nggak tahu makan apa tengah malam masa itu masih nasi goreng. Paling simpel kan, tinggal Iya, iya. potong dadu, bawang, udah telur sama itu jadi kan nasi goreng. Iya, kalau pengen lagi sih enggak. Cuman ya itu suka kebayang, wah dulu suka banget hampir tiap hari tuh makan itu gitu kan. Tapi enggak sih, sekarang enggak kebayang. Gitu sih. Lucu juga ya. Terus yang boleh ini nggak kok? Yang tadi tuh sepupu ya, abang sepupu nawari itu cuman sekali nawari atau beberapa kali nawari? Selain kan itu kan Kalau ketemu waktu di ada ini ada yang meninggal ya, meninggal kalau nggak salah. ada Ya saudara yang meninggal. Habis itu iya, ada ketemu-ketemu lagi nggak? enggak, kebetulan memang enggak dekat. Nah itu ya, saya memang agak menjauh dari saudara. Karena itu ya, karena setiap ketemu itu di khotbah di itu jadi saya jadi cenderung menjauh ke saudara-saudara. Sekarang kalau ada kumpulan apa suka ngundang, ya ngundang juga Natalan sih, jadi memang nggak mau datang. Tapi kalau ada yang apa tuh kalau bukan meninggal, saya nggak cenderung nggak datang. Meninggal pun kan ya maksain diri ya karena Iya ya kan saudara meninggal nggak mungkin ya nggak datang. gitu. Kalau nikah juga saya coba berusaha datang sih karena mikir anak-anak juga nanti kalau nikah ada saudara saya Cina semua juga kan masa nggak ngundang gitu. Tapi ya ada segan gitu. Jadi kalau cuman kumpul-kumpul biasa saya nggak mau. Dibilang wah kamu nggak mau ikut kumpul gitu. Ketawa aja saya. Imlek nggak ngumpul juga? Enggak, apalagi enggak itu. Imlek keluarga ya paling juga udah nggak banyak yang ngerayain keluarga besar. Nggak terlalu dekat sih. Yang dulu yang bikin dekat ya papi mami kan masih suka ikut ngunjungin, nganterin kan gitu ya. Oh karena sekarang Udah papi nggak mami ada udah nggak semua, ada ya? udah nggak ada semua. Oh ya gara-gara yang berhubungan udah nggak ada, jadinya pun nggak ada komunikasi Iya, jadinya. jadi ke keluarga istri terus sekarang kalau main. Gitu. Malah condong ke sini jadinya ya. Iya, jadi lebih seneng lah, lebih lebih ya komunitasnya kan sekarang Islam gitu ya, jadi lebih nyaman gitu. Tapi kan apa ya? Berubah komunitas itu kan kadang-kadang susah juga kita terima kok waktu di awal-awal. Ya itu, Cara berpikirnya beda orangnya, yang diomongin beda gitu kan. Saya dulu kan walaupun udah mualaf kan circle saya awal-awal masih ini ya, masih yang Chinese juga dan mereka nggak tahu saya mualaf. Mereka oh, nggak tahu. Cuman terakhir-terakhir baru tahu saya mulai dijauhi karena mereka sering makan mie pangsit ya. Medan kan sarapannya mie pangsit, babi lagi. babi gitu kan. Jadi saya nggak diajak. Tapi kadang-kadang ngopi masih ikut, ngopi-ngopi masih ikut. Circle-nya tuh masih circle yang ngomongin bisnis gitu kan. Begitu udah Islam kok beda banget nih circle-nya nih, kok kayak gini gitu. Sempat kepikiran juga nih kok kayak beda dunia gitu kan. 180 derajat gitu. Kalau di Koko sendiri ngerasain nggak gitu? Saya enggak sih. Saya tuh baru ingat juga bahwa waktu SMP pun, waktu saya belum kepikiran Islam tuh memang saya nggak terlalu suka bergaul sama orang Tionghoa. Oh, kenapa tuh? Nggak tahu. Punya Saya juga trauma? baru ingat nih. Waktu itu suka dijodoh-jodohin sama, oh iya bener, waktu SMP pun saya lebih senang sama pribumi kok. Bergaulnya? Pacarannya. Oh, Jadi gitu. kalau seneng ke orang, iya saya juga Tapi nggak kena rasis ya? Di daerah Koko di nggak ada rasis? Temanggung enggak sih. Cuman waktu rame-rame itu ada sekelompok orang yang lempar-lempar toko kan, mami papi punya toko. 98 tuh? Enggak, tahun 82 kalau nggak salah. 82 kalau nggak salah. Nah itu, cuman enggak, sekarang pun di WhatsApp grupnya kita semua saling menghormati. Tapi benar sih waktu itu saya juga kalau di Pergaulan? dijodoh-jodohin bercanda gitu sama orang Chinese saya nggak mau. Waktu SMP saya baru inget. Saya jadi kalau ngedeketin selalu orang pribumi. Itu Dan kenapa? Karena jumlah perbandingan lebih banyak pribumi juga atau? ya, lebih matanya ya. Matanya lebih seneng ke orang pribumi. Kayaknya Apa yang Chinese yang gila-gila di situ? enggak juga, ada yang cantik-cantik. Justru mereka katanya pada suka nyalamin ke saya gitu. Cuman saya enggak, saya enggak mau gitu. Nah, dengan Chinese itu baru SMA di Bandung. Pacarannya sama Chinese semua. Atau Temanggung nggak? Enggak, justru sama Temanggung tuh saya baru ingat bahwa itu memang saya sama Muslim terus gitu. Ya karena jumlahnya kan sekolah negeri kan kok. Betul, saya sekolah negeri juga. Ya Chinese-nya mungkin dikit kan? lingkungan juga ya. Nggak tahu juga. Ya karena Chinese-nya mungkin dikit dan yang tersedia juga jelek-jelek gitu kan. Sama kayak di Aceh gitu. Chinese ya, cantiknya cantik Chinese ya. Kadang saya ada yang suka, ada yang enggak ya. Gitu ya. Sama cantiknya Chinese.
senang. Oh, jadi rasis kita nih. Jadi rasis. Ya sih Gitu. tergantung, ya saya ingat ya kayak di Aceh juga ya. Kelas saya tuh yang Chinese, kelas saya ya waktu itu paling 4-5 orang. Yang cowok nanti 3, yang cewek 2. Ya betul sih. Ya karena cuma 2, ya pilihannya cuma itu gitu kan, apa yang mau dipilih gitu kan. Itu Ya, negeri ya? negeri. Iya, Itulah sama. kenapa kalau di Aceh itu, kecuali kota Banda Aceh ya, tapi kalau kota-kota yang lain, itu biasanya anak-anaknya dikirim ke Medan. Oh. Supaya nanti jangan pacaran sama pribumi. Karena sering kejadian Oh. gitu, kalau lu biarkan dia di sana, ya nanti dia pacaran sama pribumi, salah-salah dia bisa Islam. Itulah kenapa rata-rata dikirim ke Medan. Oh, sampai segitu. Sampai sebegitunya dulu. Itulah kenapa saya dari SMP di Medan. Oh. SD nggak apa-apa di Aceh gitu kan. Kalau SD kan masih ini Oh, belum main-main itu. gitu kan. Ya, SMP, biasa SMA udah dikirim. Paling lama pun waktu kuliah lah. Kuliah, Oh, kuliah di ya Medan. Medan juga. Medan juga. Waktu itu saya sempat lewat di UGM, tapi saya nggak pergi. Oh. Gara-gara itu, saya lihat UGM kan, waduh ini UGM pribumi semua, udahlah nggak usah. Oh gitu. Dulu Segitunya. saya agak rasis. Oh. Dulu saya agak rasis soalnya. Oh. Karena kan Medan itu termasuk ini ya, Chinese sama pribumi itu jurangnya itu lumayan jauh. Oh iya. Ya, apalagi waktu di Aceh kan, apa ya, juga waktu kecil ya, Chinese itu kadang-kadang sering dibully, kecuali saya ya, karena kan keluargaku lumayan itulah pengaruh gitu. Pengaruh ya. Ya, Oh. kalau yang lain kasihan lihat teman-teman gitu dibully, Oh. jadi agak kesal gitu. Oh. Iya, iya, iya. Di Medan lebih terasa lagi jurangnya. Hmm. Itulah Cina Medan tuh termasuk yang jurang pemisah antara itunya agak jauh. Kalau Jakarta tuh udah welcome. Iya, kalau Jakarta, Jakarta Bandung, sih. Surabaya, Jawa lah terutama ya. Jawa tuh udah welcome. Kalau Medan masih inilah. Saya pikir malah nggak gitu ya, karena kan katanya masih suka ngomong Cina juga kayak. Kalau di Medan kami bahasa Hokkien semua. Oh gitu ya, bahasa Nggak Hokkien. mungkin ngomong bahasa Indonesia. Oh, maksudnya biar nggak ketahuan atau gimana? Nggak tahu ya, pada ngomong Hokkien ya ikutan Oh. aja kan. Oh gitu. Kalau di sini kan udah jarang yang bisa gitu ya. Iya, kalau Jakarta Jawa. juga jarang gitu. Iya. Paling Mandarin kan. Iya. Kalau di Aceh, begitu lu bisnis, lu harus bisa bahasa Aceh. Dan di situ memang, apa ya, sama orang Acehnya juga dekat gitu. Nggak separah Medan. Medan tuh, itulah Oh. kenapa waktu 98 tuh kan daerah pertama kali itu Medan. Oh, saya lupa lagi sih. 98 tuh kerusuhan pertama di Medan. Gara-gara Medan pecah lah. Nyusul Solo, nyusul satu Indonesia. Karena kan Oh. barometer toleransi itu semua di Medan. Hmm. Medan itu kan semua suku ada, dan agamanya juga campur ya. Oh. Islam tuh cuma 60% di situ. Oh. Chinese itu 10% dari penduduk. Bayangin 10% loh. Gede dia. Dia dibandingkan kota-kota lain, dia paling gede rasio Chinese-nya lah. Jakarta Chinese banyak, tapi kan nggak sampai 10%, paling 3%, 2% aja. Iya, iya, iya. Kenapa ya Chinese banyak di sana ya? Nggak tahu, Medan. Agak aneh itu. Coba lihat di Jakarta sekarang. Chinese Medan banyak juga, kayak di Muara Karang, Pluit kan Cina Medan semua itu. Owner saya waktu saya kerja di Tangerang, Cina Medan. Cina Medan. Banyak Medan merantau sih. Iya. Tapi katanya kalau udah percaya banget, kalau begitu ini nggak percaya langsung. Ya Gitu, memang benar. bisnis Chinese kan gitu kan, kok kan? Sini secara umum ya sebetulnya. Bukan Iya kan, Chinese kalau udah Medan cocok kan pasti ini ya. aja. Ya bukan Chinese aja lah, pribumi sama kan. Hmm. Kalau anggota udah pernah ngecewain, agak susah untuk percaya lagi kan. Iya. Tapi kalau masih selalu bagus, ya pasti dikasih kerjaan lebih banyak kan. Sama aja sebenarnya. Sama. Tapi kok artinya lebih nyaman di situ ya, di pribumi punya circle ya. Ya, saya itu ya mungkin secara psikologis ya, kalau Tionghoa kan udah cenderung Kristen gitu. Jadi begitu masuk ke Tionghoa, ke Chinese, ya gimana ya, ada aja orang yang ngomong gitu kan, trauma jadinya ada ngomongin agama gitu. Padahal kalau mau bergaul aja, nggak usah ngomongin agama kan gitu ya. Tapi kan ada aja jadi ngehindar, jadi lebih menghindar. Kalau boleh tahu nih kok, kan di Islam tuh harus sholat. Sedangkan di agama yang lama seminggu sekali cuman. Itu pun cuman datang, nyanyi, duduk gitu kan. Nggak ribet gitu. Kalau sholat ini kan pagi-pagi harus udah bangun. Iya. Nah itu gimana tuh? Jalani nggak dulu atau awal-awal atau Jalani. Istilahnya bolong-bolong? Ya bolong-bolong ya. Cuman saya jalani, berusaha saya jalani. Apalagi kalau tempat kerja ya. Sambil refreshing kan ya, jadi ke tempat sholat. Sekalian ini istirahat. Bisa lumayan 5 menit gitu kan.
Ya, tapi saya jalani sambil waktu awal sholat itu kan baca gitu, jadi taruh di sajadah bacaannya, baca dulu gitu kan, belum hafal kan waktu itu. Saya jalanin, Ya itu makanya di rumah pun ngumpet-ngumpet sholat. Nggak rasa berat? Enggak sih, enggak. Nggak kepikiran, wah ini ngapain harus sholat setiap hari gini kan, apa aja gitu? Enggak sih. Enggak. Tetap dijalani gitu? Iya, tetap jalani sih. Enggak ada yang kerasa berat sih. Biasa aja. Ya kan, soalnya ada pendeta kemarin bilangnya gitu kan, wah jadi Islam nggak enak, harus lipat-lipat kaki, susah gitu. Kalau kurus oke lah, kalau gendut kan susah banget. Iya, kalau saya kebetulan enggak. Saya menikmati ya, karena memang dari hati mungkin ya. Ya kan harus Enggak dari hati ya. terpaksa. Ya kalau terpaksa, mending jangan sih. Iya, iya betul. Ngapain gitu kan. Iya. Maksudnya, kita tuh nipu orang bisa, tapi nipu Tuhan kan nggak bisa. Iya, betul. Kan? Betul. Kalau saya sih jalan. Kalau ada yang terpaksa, saya bilang orang bodoh sih. Karena lu nggak ada, maksudnya lu jadi nggak punya Tuhan kasarnya kan. Lu akhirat nanti udah pasti masuk neraka jadinya kan. Iya, iya. Masih penting lu pilih salah satu deh yang mana lu cocok gitu. Betul. Yang penting lu yakini. Iya, betul, betul. Ya, kalau boleh tahu nih kok bisa kenal sama Ko Ajis? Saya terus terang lupa sih. Waktu itu, oh gini, kan ada Facebook. Facebook itu kalau nggak salah, nggak tahu kenapa itu si grup Tionghoa Muslim itu muncul atau saya cari, kalau nggak salah saya cari deh. Nah itu ada, di situ ada Koasis. Oh, di situ pertama kenal. Ya di Facebook, seingat saya di Facebook karena waktu itu saya nggak kenal medsos lain kan, zaman tahun itu. Jadi di Facebook tuh kan baru ada Facebook tuh tahun 2010-an ke sini. Nah itu saya nyari grup-grup apa gitu, ada Tionghoa Muslim di situ. Nah masuk WhatsApp grup, WA grup tuh kan baru sekarang ya, dulu kan nggak ada gitu. Seingat saya gitu, komunikasinya lewat Facebook zaman itu di Tionghoa Muslim. Oke. Dari Tionghoa Muslim yang lain pernah ini nggak komunikasi nggak yang di Bandung? Di Bandung ada silaturahmi mualaf center Indonesia Bandung. Itu si ustadznya itu ada di Lembang, Cikole. Ya itu saya juga nggak tahu waktu itu bisa masuk situ dari mana. Tiba-tiba udah masuk. Terus dimasukin gitu, terus kalau nggak salah dulu kan ada TMI, ada PT gitu ya, terus itu ada orang yang kesana beberapa grup juga kayaknya. Saya ikut di Bandung dimasukin gitu. Itu juga ada kajian apa sering itu. Saya cuma lihat aja sih. Itu kan di Cikole ya, di Lembang. Ada itu. Jarang aktif juga kok. Enggak jarang gitu. Jadi belajarnya sekarang sama siapa kalau biasa? Sekarang ya di rumah, di masjid di rumah kan gitu ya. Dekat rumahnya. Ya dekat rumah ya karena cuma jalannya kalau dekat rumah. Anak berapa kok? Anak 3. Udah besar semua? Yang pertama udah ikut kerja di sini. Bantu sini? Saya suruh jadi finance. Yang kedua barusan lulus, ini mau wisuda. Kuliah juga? Guru PAUD di UPI. Guru PAUD? Guru PAUD baru sebulan, begitu dia skripsi oke, tinggal tunggu wisuda terus dipanggil sama salah satu sekolah. Jadi guru PAUD sekarang. Baru sebulan kemarin. Udah ini ya? Udah beres-beres juga tanggung jawabnya? Yang satu masih SMA kelas 3. Bentar lagi bungsu, ya. 3 naik kuliah nggak terasa kan? Iya nggak kerasa, ini juga yang kedua udah selesai lagi. Alhamdulillah. Anak sendiri jadi lebih mirip siapa kok? Mirip siapa mah? Kalau yang besar katanya mirip saya. Kalau yang kedua nggak tahu. Katanya mirip emaknya, mirip mami saya katanya yang kedua. Yang terakhir sih kayaknya mirip mamanya. Cuman yang perempuan cuman yang tengah, yang guru PAUD. Yang dua itu cowok. Yang paling besar. Dulu aku kecil tuh karena mami saya dalam tanda kutip kehilangan saya masuk Islam, jadi nempel banget. Nah, di ini terus diajak tidur ya, Lutfi itu diajak tidur sampai diajarin Yesus. Jadi ada foto Yesus di kamarnya mami, diajakin tanda salib. Yang cerita anak saya itu diajarin tanda salib, ini Yesus. Diajak ke gereja nggak waktu udah mulai STK gitu? Diajak sih nggak berani kayaknya, nggak pernah diajak. Cuman kalau saya ngantar ke gereja ya suka bercandain mau ikut nggak gitu. Cuman saya suka pakai mobil ngantar ke gereja. Saya kan nanti jemput, balik lagi paling gitu sih. Nggak tahu kalau lagi berdua, ngobrolnya ngomong apa saya nggak tahu. Sampai seperti itu karena mirip banget katanya, kayak saya lagi kecil jadi tidur bareng di koloni, mungkin
pengennya nanti suatu kali masuk Katolik mungkin ya, saya juga nggak tahu. Ya, kalau bicara orang tua pasti sayang sama cucu lah ya, Ya, apapun ceritanya. ya, Karena udah lama nggak pegang bayi kan gitu. ya gitu juga Udah sih. lama nggak pegang anak-anak. Terus, waktu orang tua nih, ya pasti kan kadang-kadang bisa ngungkit ya, udah balik aja lah, balik lah gitu kan. Apalagi kalau udah kayak udah tua nanti nggak ada yang ngurusin saya, meninggal dan sebagainya, itu ada diungkit nggak tuh? Enggak sih, kalau udah setelah rumah tangga enggak sih. Justru ya biasa aja, justru kalau apa puasa itu kalau itu suka ikut masakin, ikut bangun pagi, masakin buka buat sahur Sahur. gitu. Buka puasa juga mikirin gitu sampai segitunya. Jadi udah pasrah mungkin ya, udah nerimo gitu kalau bahasa Jawa mungkin. Tapi kan ada juga kok, aku pernah nemuin case orang tuanya tuh terakhir kan udah sakit ya, lagi sakit dia bilang, udah lalu balik ke agama inilah, nanti kalau mama meninggal nanti siapa yang ngurusin kuburnya, gini-gini. Terakhir dia balik jadi Kristen, gara-gara istilahnya nggak tahan dengar mamanya ngomong gitu, dia bilang dia jadi nangis gitu kan. Kalau itu sih sampai terakhir enggak sih. Beruntungnya aku nggak pernah dibahas gituan ya. Enggak. Mungkin tahu saya orangnya juga keras mungkin ya, jadi kalau ngomong pun enggak ini. Iya, karena kan kalau kalau kayak nyokap gitu lagi sakit tiba-tiba ngomong gitu kan kayak Ya, terkena gitu kan. kena. Waduh, nanti nggak dipenuhi anak durhaka gitu kan. Di satu sisi kayak merasa menyesal nanti kan kalau apa-apa menyesal pula. Saya beberapa kali dengar Ustadz ngomong sama pernah nanya kalau nggak salah tentang itu. Gimana kalau sama orang tua yang berbeda, saya Ya. gimana nih? Ya intinya sih kalau saya tetap Islam dan menolak untuk ikut lagi kan tetap nggak apa-apa kan gitu istilahnya. Kalau masalah itu ya udah saya udah santai aja gitu, nggak terlalu mikirin gitu. Ya, artinya tekanan dari keluarga juga sama nggak berat-berat amat kok ya, paling Kesininya cuman udah enggak. diejek-ejek aja ya. Ya kalau yang masih fanatik Kristennya gitu, cuman sekarang ini sebagian besar ya bukan ya, saya jarang kumpul juga ya, jadi beberapa yang masih komunikasi sih malah nyelamatin Lebaran, ikut nyelamatin, Idul Adha ikut nyelamatin gitu, malah seperti itu. Mungkin ada mau disampaikan nggak kok buat para penonton, terutama yang mualaf-mualaf baru ya, yang masih ada di fase lagi inilah turbulensi gitu. Kadang-kadang kan gara-gara turbulensi ini ya omongan orang, oh itulah siapa suruh lu mengkhianati Yesus, kembali lu supaya ekonomi lu kembali, ya kondisi lu bisa naik lagi gitu. Ada yang goyang juga sih. Aku mikirin ekonomi. Ya kita nggak pungkiri ya, kadang-kadang Ya, kita lapar bisa, tapi kalau istri sama anak kelaparan kan nggak tega orang. ya betul. Ya kalau mungkin saya sekilas aja bahwa pengalaman hidup saya ini cukup ini ya, karena saya sempat terjun kan, sempat ke bawah naik. Seberapa terjun, Bang? Ya sampai bawah ya gitulah. Utang Jadi, sana sini. ya, jadi artinya yang penting hati kita memang ke Allah aja, gitu. Terus terang saya juga dulu bolong-bolong sholatnya gitu. Jadi tapi beberapa tahun terakhir saya coba perbaiki dan itu ada buktinya. Saya merasakan itu buktinya. Saya dari sholat tahajud rutin, terus kemudian subuh ke masjid, kemudian dan sholat sunnahnya saya jalanin. Terus kemudian duhur, kalau nggak di tempat kerja ya, kalau di rumah kan ini kan milik sendiri, jadi saya nggak selalu datang ke kantor itu. Kalau di rumah saya ke masjid, itu sholat sunnah sebelum setelahnya saya jalanin, asar ke masjid lagi itu saya jalanin, duha saya jalanin gitu. Sampai Itu duha juga ya? Iya, duha juga. Sholat sunnah semua jalanin? Iya, semua saya jalan, saya coba. Dan itu luar biasa. Biarpun semuanya bertahap, berproses, tapi itu luar biasa. Percaya, ini bukti hidup. Jadi menurut Koko tuh gara-gara sholatnya diperbaiki, Ya, Allah betul, angkat derajatnya. betul. Pokoknya kedekatan kita sama Allah, kepercayaan kita sama Allah, segala macamnya itu diperbaiki, di semuanya itu yakin, jalanin. Tapi ya memang harus kuat. Kan ada proses ya, itu tuh menjalani proses gitu. Dan prosesnya tuh harus kuat karena percaya. Jadi jangan menyalahkan, oh saya minta ini kok dapatnya ini. Nah itu jangan sampai segitu, itu pasti yang lebih baik. Yang dikasih itu pasti yang lebih baik. Itu disyukuri, dinikmati, kemudian dijalani. Itu semuanya akan menjadi luar biasa.
jika kita bisa bersyukur dan kita bisa menerima ya, Iya. tidak akan menjadi luar biasa kalau kita masih mengumpat, kita masih ngomel, mengeluh kalau kita, oh kok cuman segini, ya pasti nggak jadi luar biasa. Tapi itu Allah, saya yakin Allah ngasih apa yang kita sekarang ini karena memang yang terbaik itu yang cocok buat kita yang seperti ini gitu loh. Kita punya kapal pesiar kalau nggak ada buat maintenance-nya ya luar biasa ya itu bisa hancur tuh kapal pesiar gitu loh. Jadi ya memang secukupnya dapatnya seperti ini ya sudah dinikmati, itu udah bersyukur. Banyak orang lain yang tidak punya seperti kita. Lebih banyak orang kayak Palestina yang sebut, wah itu udah luar biasa kan. Kita yang di posisi ini tuh udah luar biasa. Makanya kedekatan, menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya itu udah aja, pegang aja itu. Itu suatu kali hasilnya pasti luar biasa, pasti bisa bersyukur banget. Itu mungkin jadi Yakin ya harus kok. yakin. Walaupun mungkin badainya kapan selesai belum tahu juga gitu ya. Iya, tapi pokoknya jangan mikir negatif lah. Ya itu gue bilang, kadang-kadang kita tuh minta hasil yang terbaik, tapi kita sendiri nggak lakuin apa-apa. Ya. Harusnya kan introspeksi, mana tahu sholatmu salah. Ya, betul, Ya. betul. Sikapmu yang selama ini salah, ada perbuatanmu yang nggak benar gitu ya. Iya, iya. Ya, saya sampai punya perusahaan gini kan terus terang kemarin ini ada apa? Ada macam-macam di tempat kerja saya itu ada segala macam. Ada fitnah, ada apa segala macam gitu. Tapi saya jalani, saya tetap bersyukur apapun itu, saya nikmati, saya positive thinking. Kalau enggak saya stres berat, depresi. Sampai sekarang alhamdulillah dikasih jalan punya perusahaan sendiri, biarpun masih merintis, tapi kan Ya udah mantap nih kok. ya alhamdulillah ini perusahaan outsourcing sekarang udah 11 klien. Alhamdulillah udah 11 klien dengan kurang lebih 70 karyawan. Aktifnya saya baru Februari kemarin. Mendirikannya November, saya masih kerja, saya pensiun di Februari. Di April, tapi Februari saya udah aktifkan ini. Nah, itu kurang lebih 8-6 bulan, alhamdulillah. Udah ada karyawan. Ya, yang penting udah istilahnya kalau di bisnis itu kan udah bernapas kok. Ya, betul. Itu yang paling penting kan. Selebihnya itu tinggal bonus ya. Ya, jadi udah nggak pakai modal kan, udah profitnya diputar-putar aja sekarang mah gitu. Nah, ini insya Allah nanti makin berkembang. Amin, mudah-mudahan gitu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi kok yang mau ditambahin buat generasi muda terutama ya? Generasi muda jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, dan kalau generasi muda sekarang tuh banyak kan overthinking, baperan ya, sensitif. Itu mungkin genset. Iya, mungkin itu yang harus dikendalikan. Semua karakter buruk tuh nggak bisa hilang, tapi bisa dikendalikan. Nah, pengendali proses itu yang harus dijalani. Jadi dikendalikan segala macam yang buruk, dikendalikan. Nah, jalani prosesnya dengan dinikmati, positive thinking gitu. Semua perlu proses, nggak bisa instan. Saya dulu jadi sebagai apa, sekarang jadi apa itu nggak bisa instan kan. Saya mulai kerja kan tahun 94. Sekarang saya 2025 gitu kan. Itu kan prosesnya. 30 tahun kok. Iya, dari karyawan biasa jadi supervisor, jadi manajer, jadi sekarang owner. Itu kan perlu proses. Nah, proses itu yang biasanya orang nggak kuat. Jadi jangan pernah berputus asa di tengah jalan, jangan pernah banyak mikir negatif di tengah jalan. Nikmati prosesnya kok. Nikmati prosesnya, tetap positif, dekat sama Allah, jalani apa yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Ya, semua simpel aja kalau kita Islam ya. Ya, betul. Yang penting jangan neko-neko, jangan aneh-aneh, udah itu aja. Ya, betul. Sip. Makasih kok atas Sama-sama. waktunya untuk berbagi ya buat Ya. para penonton kami. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.